Puji Tuhan, kembali kita memuliakan Tuhan di hari Senin, tanggal 10 Februari 2025. Kita angkat pujian dengan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
pelihara seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah melalui Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini yang baik kami datang kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati urapi kami dan ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Kita lanjut bernyanyi dengan lagu Allah Peduli. Allah peduli. Di dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Bab Allah mengerti. Yang tak dapat aku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, bab Allah mengerti. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan yang untuk kita renungkan hari ini. Kita tundukkan kepala, kita tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan hari ini. Biarlah Tuhan yang berbicara, bantu kami Roh Kudus, hati pikiran kami supaya berlutut sungguh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 12 ayat 13. Renungan hari ini terambil dari Amsal 12 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukarannya. Saya ulangi, orang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukarannya. Demikianlah renungan hari ini. Firman Tuhan yang indah, Bapak Ibu, yang kita dengar adalah perkataan orang jahat, atau bisa kita sebut di sini orang-orang yang jahat terjerat akan pelanggarannya. Tentu setiap perbuatan jahat pasti ada harga yang akan dia bayar. Setiap perkataan jahat pasti akan mendapatkan ganjarannya. Setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan di dalam dunia ini, tentu ada ganjarannya. Itulah kata firman Tuhan. Mengenai ganjarannya adalah upah dosa adalah maut, tetapi ganjaran yang kita baca di sini itu adalah hak prerogatif Allah, hak prerogatif Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengatakan misalnya dia berbuat jahat, contoh mengambil milik orang lain. Kita harus bilang, ntar milikmu juga akan diambil orang. Itu tidak bisa juga seperti itu saudara-saudara. Karena apa yang menjadi hak Allah itu haknya. Kita tidak berhak untuk menghakimi. Bahkan kita juga tidak pantas mengatakan itu, sekalipun tertulis apa yang kamu tabur, itu pun yang kamu tuai. Tetapi kita diajarkan oleh Tuhan dari firman-Nya,
kita harus mengampuni orang yang mencuri, yang berbuat jahat. Kita harus memaafkan kejahatan mereka, supaya kita pun kesalahan kita Tuhan ampuni. Tidak ada manusia di dunia ini yang kudus atau yang suci, yang benar hidupnya di hadapan Tuhan, termasuk kita, saya, saudara semua. Kita ini orang-orang yang berdosa dan hidup kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya inilah salah satunya, supaya kita datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Melalui pujian penyembahan ini, kita angkat diri kita supaya benar-benar mengenal Tuhan. Kita angkat pikiran kita angkat hati kita supaya mengenal hati dan pikiran Tuhan. Melalui pujian penyembahan atau melalui firman yang sering kita dengar. Biarlah waktu yang membuat kita meninggikan iman kita, membuat kita semakin baik, Bapak Ibu. Nah, itulah yang harus kita lakukan kepada mereka yang berbuat jahat. Karena pelanggaran atas perbuatan jahat mereka itu adalah hak Tuhan Yesus. Kita diminta untuk mengampuni bila itu terjadi sama kita. Kita diminta untuk memaafkan bila itu terjadi pada kita. Seperti kisah cerita orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali kita harus mengampuni orang yang membuat kesalahan atau yang berbuat salah kepada saya? 7 kali kata Tuhan. Tapi ketika 7 kali lebih, Tuhan katakan 7 kali 7, 7 kali 70. Itu artinya yang Tuhan maksud dari perkataannya 7 kali 7 adalah kita harus mengampuni orang yang bersalah atau orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita. Sulit, tentu sulit. Secara manusiawi kita pasti sulit mengampuni orang yang bersalah, apalagi menyakitkan kita. Tetapi firman Tuhan tegas mengajarkan, menyampaikan untuk kita mengampuni. Biarlah bagaimana cara Tuhan mengajarkan kita, bagaimana cara Roh Kudus menyertai kita untuk dapat rendah hati mengampuni mereka. Setiap manusia, setiap kita akan tentu berbeda-beda cara penyampaiannya, berbeda-beda cara waktunya, berbeda-beda pun cara menyikapinya. Tetapi firman Tuhan yang tegas hari ini kita dengar adalah setiap kejahatan tentu ada pelanggarannya. Amin. Puji Tuhan. Baiklah, kita sudah mendengar singkat renungan firman Tuhan dari Amsal 12 ayat 13. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Untuk kami renungkan hari ini dari Amsal 12 ayat 13 bahwa perbuatan pelanggaran-pelanggaran kejahatan tentu ada upahnya. Biarlah firman Tuhan mengajarkan kami untuk menjauhi pelanggaran-pelanggaran itu, menjauhi kejahatan-kejahatan itu. Ajar kami Roh Kudus untuk berjaga-jaga, untuk waspada, supaya hidup kami benar-benar ikut sesuai dengan firman Tuhan. Kami tahu sulit, tetapi Tuhanlah yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut dengan bernyanyi Di Jalanku Diiring. Kidung Jemaat nomor 408. Di jalanku jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang
jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku kan tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedang, dari cadas di depanku datang air yang sedang. Puji Tuhan, mari kita tutup pujian penyembahan ini. Kita sudah selesai, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu untuk kami renungkan. Tuhan, pada hari yang baik ini kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang menonton channel YouTube ini. Mereka yang memiliki beban berat, mereka memiliki persoalan masalah. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan sanggup melakukan yang terbaik buat mereka. Kasih Tuhan akan membuka persoalan mereka. Kasih Tuhan akan menguatkan mereka. Baik saudara-saudara kami pun pada malam hari ini yang sedang sakit, terbaring baik di rumah sakit maupun di rumah, kami angkat Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, tangan-Mu mencurahkan untuk mereka dapat kesembuhan, mukjizat dari Tuhan. Biarlah kami layak di hadapan-Mu Bapa. Kami sadar keterbatasan kami, itu sebabnya Bapa kami berseru memohon pertolongan dari-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada, yang sedang sekolah, yang sedang merantau, atau mereka pun yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan sertai mereka dalam proses belajar mereka. Tuhan sertai mereka di dalam perantauan mereka. Tuhan sertai mereka juga di dalam mencari pekerjaan. Kasihani kami Bapa. Kami Engkau proses sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau jadikan kami apa yang menjadi kehendak. Tetapi kami percaya tiada yang terbaik hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang akan menempatkan kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus akan mengajarkan kami dalam belajar. Tuhan Yesus pun yang akan menempatkan kami dimanapun kami berada dalam perantauan kami. Biarlah kami menjadi berkat. Nama Tuhan kami muliakan dari sikap pribadi kami. Tuhan berkati kami, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di lingkungan kami sekitarnya. Biarlah Tuhan akan menyertai kami, mengajarkan kami untuk bertutur kata, bersikap, berkomunikasi dengan tetangga kami supaya kehidupan semakin baik. Pribadi kami mencerminkan cara hidup orang Kristen, bagaimana Tuhan mengajarkan kami. Kami tahu Bapa, iblis mengganggu, mengajarkan untuk menghancurkan kami.
supaya kami satu kepada yang lain tidak dapat hidup yang baik. Hidup tidak damai, itulah yang iblis serahkan, yang iblis inginkan daripada kami. Tetapi kami percaya di dalam Yesus ada sukacita, damai, sejahtera. Tuhan, kami juga berdoa khusus secara pribadi aku kepadamu Tuhan, untuk penyelesaian sertifikat perumahan PBH ini. Tuhan, tolong kami. Kami tahu apa yang menjadi yang kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan mampu lakukan itu. Tuhan, jauhkanlah daripada mereka yang mementingkan diri mereka, yang mengambil keuntungan buat mereka. Tuhan, tolong kami warga perumahan Pesona Bumi Harapan 2 ini Tuhan, supaya persoalan sertifikat perumahan ini dapat selesai dengan baik. Tuhan, tolong kami, kasihani kami warga PBH. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang menolong kami. Kiranya kabar baik akan kami terima dengar nantinya. Kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya Bapa, persoalan keluarga kami juga, problem kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong kami, ajar-ajari kami Bapa, karena kami tahu kami tidak bisa berjalan melangkah tanpa Tuhan. Kami akan tersesat, jatuh di dalam dosa. Kami percaya Roh Kudus menjadi tiang di dalam perjalanan kami, setiap langkah kami, setiap kehidupan kami, setiap tangan kami, setiap ucapan kami dan perbuatan kami. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik, yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kita tutup pujian penyembahan terakhir ini dengan lagu Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri.
Bapakku tak dapat jalan sendiri. Bapakku tak dapat jalan sendiri. Ya, kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji memuliakan-Mu, bahkan mendengar firman-Mu. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, kembali kita datang nanti kepada Tuhan di esok hari, dan jangan lupa Bapak Ibu di-share, dibagikan di media sosial atau dimanapun yang Bapak Ibu inginkan, bagikan video ini agar banyak saudara-saudara kita di sana yang menonton dan ikut serta memuji Tuhan bersama-sama kita. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Sampai jumpa.